Lu lihat kan selebgram itu kan tasnya pada bagus-bagus. Itu belum tentu mereka beli kali. Ya enggak? Mereka foto. Plot twist nih, iya plot kan? twist nih. Welcome back to podcasting. On air. Oke, sobat-sobat milenial dan semuanya, kali ini aku ditemenin dengan Dana. Oke, Mas Dana. Iya. Mas Dana, kita tuh mau ngapain sih sebenarnya? Kita tuh mau ngobrol ya kan. Sebenarnya kita ini di zaman-zaman PPKM begini ya kan. Kita butuh asupan-asupan informasi yang nggak terlalu serius tapi harus ada maknanya gitu. Jadi ngibril-ngibril lah ya. Ngibril-ngibril. Karena aku ada beberapa pertinyi ini ke Mas Dana. Oke, pertinyi ini. Nah, jadi sebenarnya gini Mas, Ya. dengan adanya PPKM, terus kita di rumah melulu. Nah, ini kan bikin kita jadi konsumtifnya parah ya. Iya, betul. Ya nggak ada PPKM juga udah konsumtif sebenarnya Betul, orang-orang. betul. Cuman sekarang pola konsumtifnya agak beda aja. Kalau dulu kan mungkin konsumtifnya jalan-jalan ke mall ya kan, belanja, belinji-belinji Iya kan? Belanja belenji. Terus udah gitu nongkrong-nongkrong di kafe. Tapi kalau sekarang mungkin belanjanya tetap ya kan, tapi nongkrongnya juga di rumah, mesen kopi mahal tetap, tapi ya pakai inilah sekarang order online gitu kan. Belanja-belanja juga online. Nah, kan dengan pola konsumtif yang makin membludak, sejujurnya ya, Iya. jujurly, Iya. karena kan kalau misalnya kemarin-kemarin sebelum adanya masa pandemi ini ya kita hangout, nongkrong, lalala, mia ya. Cuman kan dengan adanya PPKM ya kita stay at home, terus shop from home, Iya. kopi literan, belum lagi dimsum mentai, belum lagi kroffel. Iya, Wah, makanan adat kita makin banyak nih jadinya buat dipesan. Ini gimana nih Mas Dana ngelihatnya nih? Ini apakah sesuatu yang yaudah deh nggak apa-apa, lo semua di rumah aja? Apa kayak oke, this is too much for us? Oke, kalau masalah belanja-belanja ya kan, makan-makan yang di rumah sebenarnya itu bagus karena kan itu mengikuti himbauan pemerintah gitu kan, dimana kita ngelakuin semua kegiatan itu sebisa mungkin di rumah. Cuman yang mesti dijadiin catatan adalah beli kopi 1 liter itu apa asam lambungnya nggak naik? Naik itu aplikasi kita sih by the way ya. Biasa tetap harus jualan ya kan. Harus tetap ya. Jadi kita bisa melambung nih dengan kopi seliter. Jadi sebenarnya gini, intinya segala macam yang berlebihan itu kita harus rem lah, harus jaga gitu. Dan sebenarnya itu yang gue lihat sekarang itu pengaruh dari media sosial juga cukup kuat gitu kan. Dari zaman dulu sebelum PPKM, sebelum ada COVID, itu kan sekarang sepertinya kaula muda ya kan, kaula muda-mudi ya kan? Anak nongkrong Anak nih. nongkrong ya kan, hobinya itu hangout ya kan. Hampir setiap minggu bahkan mungkin setiap hari gitu kan mereka hangout, beli kopi segelas 50.000, mungkin sehari bisa 2-3 gelas gitu kan. Yang mana sebenarnya itu sah-sah aja. Cuman menurut gua kalau misalkan uang itu kan nyarinya nggak gampang ya kan, apalagi hari gini gitu. Kita kerja keras, kerja keras, waktu sadar kita kerja keras. Gimana tadi? Ini kerja setengah mati, ngabisinnya setengah sadar. Nah. Aduh, kejedot Kerja lagi deh. setengah mati, ngabisinnya setengah sadar. Yang mana itu sebenarnya kan sayang gitu loh. Belum udah sayang aja ya. Jangan dong Mas, kita orangnya gampang baperan nih. Kebetulan Taurus. Sama dong. Aduh. Masa ya. sih? Jadi intinya gitu. Kalau misalkan sekarang ini pengaruh sosial media, kalau temennya nongkrong, wih gila ya, kopinya nongkrong di situ tempatnya keren banget gitu kan, tempatnya instagramable banget, orang langsung pada pengen. Terus kalau nongkrong itu kan biasanya orang bawa sesuatu, ya kan, entah either baju, either tas, ya kan, atau aksesoris yang lain yang mana mungkin branded, orang jadi pengen juga. Nah di situ menurut gua dengan adanya sosial media dan lifestyle yang sekarang sedang berjamur ini, itu tuh orang menjadi lebih konsumtif. Yes. Gitu. Konsumsi itu perlu, penting. Cuman itu kayaknya harus ada sedikit kontrol. Jadi apa yang kita lakukan itu sebaiknya yang kita butuh. Yang kita ingin boleh, cuman porsinya jangan terlalu banyak lah. Mungkin kalau orang sekarang mungkin nongkrong itu menjadi sebuah kebutuhan ya. Lifestyle yang gimana kalau misalkan nggak nongkrong kepala pusing ya kan, kayak gitu-gitu. Dan menurut gue itu harus diimbangi lah gitu dengan money management yang bagus. Oke, berarti kan balik lagi nih Mas, kalau misalnya lifestyle kita kayak tadi tuh yang konsumtif parah, Iya. apa-apa kroffel, apa-apa kopi literan. Iya, apa-apa boba ya kan. Nah, kan budak boba. Itu kan pasti kan gaji cepet habis, ya Iya. kan?
Bener. Nah ini juga lucu. Sebenarnya kalau misalkan kita ngomong-ngomong masalah gaji atau income ya kan, banyak orang yang berpikir bahwa, wah gila ya ini orang setiap hari nongkrong pasti gajinya gede. Nah sebenarnya yang salah adalah mindsetnya semakin besar gaji itu kecenderungan income orang itu naik, maka expenditure-nya juga akan naik. Oh makin parah ya. Makin parah justru. Jadi belum tentu orang-orang yang hidupnya terlihat glamor di sosial media itu sebenarnya dia secara finansial tuh kuat. Jangan sampai kita tertipu dengan sosial media bahwa dia kehidupan glamor, nongkrong setiap hari, tasnya branded, jam tangannya branded. Wah ini orang sukses nih, uangnya pasti banyak. Belum tentu gitu. Oke, nah kita nih pasti kan namanya juga tinggal di kota-kota besar ya. Pasti pride nomor 1 dong. Iya. Gaya dong. Yoi. Walaupun buah pepaya, buah nanas, kita yang bergaya tetangga yang panas. Jadi kayak mau nggak mau mesti ngikut nih aliran kita. Itu kan pasti berpengaruh ke lifestyle kita dan bagaimana kita spend our money gitu. Nah ini gimana nih Mas kalau kayak gini gitu? Sebenarnya gini, kalau misalkan menurut gua ya, lifestyle itu boleh lah. Lifestyle itu boleh, tapi ya nggak usah terlalu sering-sering. Ngopi, nongkrong ya oke lah, misalkan sebulan 2 kali, it's okay untuk jaga relationship, untuk jaga hubungan pertemanan, persaudaraan, which is sebenarnya bagus gitu. Cuman sebenarnya menurut gua kalau misalkan sampai setiap minggu atau setiap hari bahkan, itu menurut gua agak kurang bagus. Dan sebenarnya juga ini ada pengaruh dari yang tadi gue bilang, sosial media. Orang ngeposting kehidupannya terlihat seperti enak banget, padahal sebenarnya aslinya belum tentu. Nah sebenarnya yang harus dipikir oleh happy investor atau para penonton di rumah adalah gimana caranya mereka ini benar-benar mapan, bukan terlihat mapan. Oke. Itu beda. Terlihat mapan itu bisa dengan banyak cara. Contoh, misalkan mereka utang beli tas branded pakai kartu kredit ya kan, dicicil 24 bulan. Waduh, atau enggak pakai pay letter juga bisa loh Iya, guys. nongkrong pay letter gitu. Kena itu, bunga tapi. Yes, tapi begitu habis gajian, uangnya habis. Nah, kalau menurut gua harus ada sebagian uang kita itu untuk disisihkan minimal untuk nabung. Nabung dulu deh. Nabung dulu itu merupakan sebuah langkah yang bagus lah menurut gua. Let's say kita coba 10%, 10% berhasil, kita coba 20%, 20% berhasil, kita naikin lagi jadi 30%. Itu pelan-pelan. Emang mungkin kalau kita langsung gede agak shocking ya, ujung-ujungnya tabungannya diambilin lagi ya. Iya dong, gimana ini? Nah kalau gua pribadi biasanya kalau kita ngomong nabung itu biasanya gua taruh di depan. Jadi nabung itu bukan pakai uang sisa, tapi gua nabung itu begitu dapat gaji, gua langsung potong, gua masukin ke tabungan. Langsung, itu udah nggak boleh diganggu gugat. Nah sisanya baru gue hidup pakai itu gitu. Dan itu mungkin cara orang bisa beda-beda. Nah cuman menurut gue kalau gue tuh nggak bisa ngelihat uang di rekening operasional gue itu dengan nominal yang lumayan gitu. Bawaannya itu pengen shopping belanja belanji guys, nongki gitu loh. Jadi ya menurut gue itu satu. Terus yang kedua, menurut gue kita juga perlu untuk memanfaatkan sosial media itu untuk sesuatu yang positif. Jadi bukan hanya kita memposting sesuatu yang glamor, memposting sesuatu yang mewah, yang semua orang pengen, dan akhirnya membuat orang lain menjadi konsumtif. Tapi kita juga harus bisa nge-share sesuatu yang positif. Jadi kalau misalkan ya ada orang yang udah nabung atau misalkan udah investasi, jangan takut, jangan ragu untuk mengumbar itu di sosial media dong. Iya kan? Justru bisa nge-influence teman-teman kita buat merdeka finansial juga kan? Betul, merdeka finansial. Dan jadi kalau misalkan nanti dia posting nih, ya kan, ngopi gitu di tempat kopi mahal, tapi dia juga lihat, wih gila portofolio gue cuan segini. Oh, iya, keren kan? Itu lebih keren dong. Kece banget kan, gitu. Jadi menginfluence orang untuk ikutan juga mengikuti lifestyle-nya dia yang positif. Jadi jangan yang konsumtifnya aja. Jadi nongkrong berfaedah nih guys. Nongkrong berfaedah, betul. Dan di mana sekarang di NH Korindo Sekuritas Indonesia itu sedang ada program promo Ayo Beli Saham Indonesia dengan hashtag Merdeka untuk Investasi. Halo investor, yuk ikut gerakan Ayo Beli Saham Indonesia. Bagaimana caranya? Simak penjelasan ini. Bagi kamu yang akunnya sudah terdaftar di aplikasi Naik, yuk ajak teman untuk gabung juga dan dapetin cuan 50.000. Nah, bagi kamu yang baru gabung, dapetin cuan 100.000 jika kamu sudah menyelesaikan pembelian saham pertama. Nah, udah saatnya nih kamu merdeka untuk investasi. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Di sini para happy investor yang sudah jadi nasabah itu bisa ngajak teman-temannya untuk gabung untuk investasi.
ya kan? Nah nanti setiap teman yang gabung investasi itu, orang yang ngajak itu dapat 50.000 loh. Wah, cuan dong. Goks nggak? Jadi RDN tuh. Dikirim langsung ke RDN. Asli. Langsung bisa invest tuh saham-saham Langsung yang bisa invest. Wah. Jadi begitu misalkan nih ya, gua udah jadi nasabahnya NH, terus gua ngajak lu, gabung yuk ke NH. Habis itu nanti lu investasi berapapun deh, gue dapat 50.000 dan lu dapat 100.000. Jadi nasabah baru lebih cuan lagi. Nasabah baru lebih cuan lagi. Tapi kalau misalnya aku udah daftar nih Mas, bisa nggak aku dapetin promo 50.000 itu? Bisa dong. Jadi misalkan akun lu udah jadi, terus lu ngajak orang lain, lu dapat 50.000 setiap nasabah yang buka akun di Naik dan juga dia investasi di Naik. Wah, cuannya bisa 2 kali buat cuannya double member loh. Iya kan? Di mana lagi coba? Dan sebenarnya ini momen yang tepat ketika lu sekarang lagi masa PPKM ya kan, kadang pundi-pundi cuan sudah mulai menipis. Wah, ya kan? Project pun berharga Mas. Iya, project banyak yang ketunda. Invoice belum cair. Terus udah gitu gaji mungkin ada yang dipotong. Ini momen yang tepat banget sebenarnya. Bener banget. Selain itu kita juga memberikan influence yang positif buat orang untuk mulai investasi. Jadi janganlah kita cuman ngompor-ngomporin orang untuk beli tas mahal, nongkrong di tempat mewah. Lu lihat kan selebgram itu kan tasnya pada bagus-bagus. Itu belum tentu mereka beli kali. Ya enggak? Mereka foto. Plot twist nih. Mereka foto pakai tas branded, pakai sepatu branded, pakai jam branded. Ya, mereka balikin. tuh dibayar. Mereka dapat cuan dari situ loh. Nah, sedangkan kita yang kerja keras banting tulang ya kan, kerja terus untuk beli tas itu, pengen biar sama si selebgram itu kan. Tapi yang bedanya apa? Kita ngeluarin uang, mereka dapat uang. Ya mendingan kita promosiin aja investasi saham. Iya dong. Ngajak orang-orang dapat cuan habis itu. Udah gitu ini jatuhnya kita jadi pahlawan juga loh. Iya, kita jadi pahlawan investasi. Nah, kapan lagi .com Kak? Nah itu penting banget, makanya sekali lagi gue bilang adalah sekarang sosial media itu pengaruhnya sangat kuat. Bisa pengaruh positif, bisa pengaruh negatif. Yang mana gue rasa kalau gue lihat nih di area lingkungan gue rata-rata memang mereka itu jadi lebih konsumtif. Mereka lebih sering beli-beli kopi 1 liter, 2 liter, mungkin segalon aja sekalian. Mungkin lama-lama ada 1 galon gitu kan. Mungkin pengusaha kopi lihat, wah 1 liter laku nih. Mabok kopi nih kita lama-lama nih. 1 galon apa? Kopi galonan. Gitu. Jadi kita juga bisa memberikan influence positif dengan mengajak orang investasi plus langsung dapat cuannya langsung. Jadi dapat pahala iya, dapat cuan iya. Tetap bisa eksis di sosial media, tapi caranya berbeda. Nah, in a good way. In a good way, gitu. Oke, tapi sampai kapan nih Mas promo ini berlangsung sampai kapan ya? Nah, promonya itu berlangsung dari 10 Agustus sampai dengan 10 September. Wah, berarti udah jalan setengah nih. Lagi nih. Buruan ikut dong ya. Langsung buru-buru. Bentar, cari HP dulu, mau posting Instastory nih. Kapan lagi? Caranya juga sebenarnya relatif gampang. Jadi lu tinggal ajak temen lu ya kan, terus udah gitu lu share user ID lu, nanti user ID lu dimasukin sama temen yang baru join. Nanti begitu akunnya aktif dan dia berinvestasi, lu langsung dapat 50.000. GPL, nggak pakai lama. Gitu. Mantips. Nah, itu adalah salah satu senjata kita ya kan untuk dapetin pundi-pundi cuan, tetap eksis dan juga semakin mapan. Bukan hanya terlihat mapan. Nah, kece nggak tuh? Dari yang tadi kita ngobrolin gaya hidup, bergaya dan kawan-kawan, sampai ternyata tuh bisa dialihin semuanya, kita jadi pahlawan investasi. Yes. Nah, udah deh, mendingan buat sekarang direm dulu lah gaya hidup sosialitinya. Gaya hidup sekarang gini lah, lu punya tas bagus gitu kan, punya jam bagus, punya sepatu bagus, mau dipakai kemana Neng? Tuh dia, ke ruang tamu doang palingan. Ya. Iya kan? Ya udah. Ya tapi it's a hobby nggak apa-apa, cuman ya itu tadi kita tetap harus nyimbangin nih. Jadi supaya orang bisa mendapatkan pengaruh positif dari kita, kenapa enggak kita memulai untuk menginfluence sesuatu yang positif. Exactly. Oke Mas, selfie dulu dong kita dong. Oke, selfie dulu. Oke, thank you banget nih Mas. Bener-bener ngasih insight banget buat kita para kaum galawers ya. Aduh, karena lagi krisis identitas nih, kayak aku siapa ya di PPKM? Apakah aku tukang belanja? Apakah aku suka menabung? Nyata enggak, kita adalah pahlawan investasi guys. Betul. Sama PPKM. Oke, stay tune sama podcast kita, podcasting.